saya berada di rumah lembaga adat suku Tidung yang ada di Bunusan. Saya berada di pintu utama masuk ke ruangan rumah adat. Nanti kita akan mengenal lebih jauh dari suku Tidung, budaya-budaya dari mereka. Assalamualaikum wahai saudara, waalaikumsalam jawabnya segera. Assalamualaikum wahai saudara, waalaikumsalam jawabnya segera. Mohonlah kami membuka acara gambus jangan wasni daerah. Hari ini saya berada di rumah lembaga adat Tidung yang ada di Bunusan. Alhamdulillah tanpa janjian saya sudah bersama Pak Haji Surai yang juga sebagai tokoh suku Tidung yang memprakarsai berdirinya lembaga adat ini. Pak Surai, terima kasih sudah menerima kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Indonesia dimanapun berada, kembali nama kami Haji Surai. Kami selaku koordinator lembaga adat Tidung Kementerian yang membawahi beberapa lembaga adat yang ada di 15 kecamatan dan 43 desa. Kemudian kami juga selaku ketua Dewan Aliansi Adat Nusantara Provinsi Kalimantan Utara. Seperti yang saya tadi, kami adalah salah satu yang memperkasai berdirinya lembaga Tidung di Indonesia. Ya, kita langsung saja nanti bertanya kepada beliau Pak Haji mengenai Tidung. Kita bicara dari jauh dan dapat informasi dari beliau. Ini saya melihat di rumah lembaga adat ini ada gambar ini. Mungkin boleh disampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana. Mungkin ada makna filosofi arti dari gambar yang ada ini. Oke, terima kasih kepada semuanya. Ini ada tulisan Limpong dan Lunas Kimsuai. Ini adalah salah satu bait di dalam lagu Bediling, di mana lagu Bediling itu adalah lagu yang sangat disakralkan oleh orang-orang Tidung, baik di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ini artinya Limpong dan Lunas Kimsuai, jangan pecah dalam satu tujuan yang sama. Wah, jangan pecah dalam satu tujuan yang sama. Sangat dalam sekali maknanya. Kemudian ini ada lambang. Ini kalau kita di bahasa Tidung disebut dengan tanduk galung. Tanduk galung, ya, tanduk teman-teman. itu artinya kucing yang warna 3 laki-laki, biasa yang jantan itu biasanya suatu saat dia muncul tanduknya. Itu dibuat jadi jimat oleh orang-orang dulu. Nah, ini disebutlah dengan pulias. Pulias itu penangkal. Konon kakek kami zaman bahari pada saat akan melaksanakan ayo itu menyerang ke kampung lain untuk mengambil kepala. Ini tanduk galung dibuat di kain, kemudian diikat di pinggang di dalam baju. Nah, pada saat itu walaupun dia kena peluru barang tajam, dia tidak akan mempan. Nah, tetapi kita masuk ke era modernisasi sekarang, tentu kita angkat, kita keluarkan, tidak mesti di sini lagi, tapi kita keluarkan dengan maksud tujuan agar kita semua, baik yang ada dalam rumah ini, baik yang ada di kampung ini, di Kabupaten Nukan ini, terlindung dari segala bara dan bahaya yang mengancam, baik itu penyakit, baik itu alam maupun hal-hal lain-lain. Itu filosofi dari tanduk galung atau pulias. Galung berarti ini diangkat sangat dalam nilai-nilainya bagi kehidupan kita. Mungkin ada lagi yang lain Pak Haji, mungkin warna. Nah, kemudian kita ada 3-4 warna, hitam, kuning, hijau, dan merah. Sebagaimana kita ketahui, kuning, kita mulai dari kuning dulu. Tidung itu memang punya kerajaan.
Jadi warna kuning itu adalah warna-warna bangsawan, ya, warna-warna bangsawan. Memang Tidung mempunyai kerajaan. Itu bisa kita buktikan Raja Tidung dari Malinau ditangkap dan diasing Belanda karena melawan Belanda, diasingkan di Pulau Seribu yang sekarang namanya Pulau Tidung. Pulau Tidung, ya. Kemudian Raja Tidung terakhir dari Tengara namanya Datu Adil ditangkap dan diasingkan Belanda di Manado karena melawan Belanda. Nah, sejak itulah punahlah kerajaan Tidung setelah bangsa-bangsa dari Eropa datang. Kemudian hitam, warna hitam itu menandakan ketenangan, ketabahan. Jadi orang Tidung itu mesti tenang, mesti tabah menghadapi apapun. Nah, kemudian ya tenang, tabah menghadapi apapun. Kemudian merah itu ada lambang keberanian. Artinya orang Tidung meskipun dia tenang, meskipun dia tabah, tapi kalaupun dia diserang, diinjak dan disakiti, maka akan muncul keberaniannya. Nah, sementara hijau ini kita ambil dari Timur Tengah atau Islam. Yang melambangkan warna Rasulullah, karena orang Tidung itu rata-rata Islam. Jadi warna terakhirnya dari merah, dari hitam, dari kuning, ujung-ujung dia Muslim dia. Nah, inilah lambang hijau. Ya, itu teman-teman dari filosofi warna. Jadi bukan hanya dipakai saja, tetapi memang ada nilai-nilai dari warna-warna itu sendiri. Tapi ada yang menarik nih Pak Haji Surai tadi mengenai Pulau Seribu yang ada di Jakarta. Itu memang ada hubungannya ya? Sangat erat hubungannya. Namanya Raja Tidung itu bernama Raja Pandita. Pada tahun 1602, maka dia diminta upeti sama Belanda, dia tidak akan pernah memberi, bahkan membuat perlawanan. Akhirnya ditangkaplah beliau itu beserta istri dan 2 anaknya. Pertama diasingkan di Banjarmasin. Kemudian mungkin dianggap Belanda Banjarmasin dengan Malinau masih dekat, masih ada pengaruhnya, maka dibuanglah di Pulau Seribu. Yang salah satu di Pulau Seribu itu belum ada namanya. Ya, belum ada nama di Pulau Seribu itu, tetapi mereka didiamkan situ 4 orang itu, maksud Belanda supaya mati pelan-pelan. Tetapi dengan kesaktian yang ada sama mereka, ternyata anaknya yang 2 yang bujangan ini malah dinikahkan oleh, singkat saja, dinikahkan oleh Raja Jepara dengan putrinya. Sehingga tumbuh berkembang biaklah orang Tidung di pulau itu, dan sekarang penduduk di Pulau Tidung itu ada 2.500 dari sebuah kecamatan. Maka ditanya siapa, kita dari mana? Dari Malinau. Suku apa? Suku Tidung. Akhirnya orang Betawi, orang Jepara menyebut itu Pulau Tidung. Wah, menarik sekali teman-teman, karena saya sendiri baru tahu kalau Pulau Tidung yang berada di wilayah Pulau Seribu itu berasal dari nama yang memang ada hubungannya dengan suku Tidung yang ada di Kalimantan. Ini saya lihat ada perahu nih. Nah, dari tadi saya masuk sudah ingin bertanya. Kebetulan ada Pak Haji di depan perahu ini, ada ini seperti mungkin naga atau apa. Mungkin bisa dijelaskan Pak Haji. Di dalam masyarakat adat Tidung itu sangat mempercayai adanya pegelian. Jadi ini kalau orang Tidung sebut pegelian, artinya sebuah hewan yang jadi-jadian tapi sangat membantu orang Tidung pada saat zaman dahulu ada ayo atau serangan musuh. Pegelian ini selalu muncul di permukaan muara Sungai Sembakung, muara Sungai Sebuku, muara Sungai Sesayap, muara Sungai Kayang, muara Sungai Malinau, agar musuh-musuh tadi tidak akan bisa menyerang perkampungan orang Tidung. Jadi makanya kita sangat sakralkan ini, namanya pegelian, tapi bukan naga. Tapi ini barang tidak bisa dilihat kasat mata, tapi setiap musuh kita menyerang, dia akan timbul. Sehingga beberapa sungai macam Sungai Semanggaris dan sebagainya itu tertutup, musuh tidak bisa masuk. Artinya dia sangat membantu, karena tidak ada dalam sejarah bahwa orang Tidung itu terpenggal kepalanya oleh suku-suku lain. Dulu di Kalimantan setiap suku itu saling berperang. Kenapa? Selalu dibantu oleh pegelian. Kemudian pegelian itu di setiap sungai besar, kan orang Tidung itu bermukimnya di sungai, di Segamo, di Serudong, di Sungai Kalabakan, selalu ada pegelian ini. Nah, karena kita bersatu dulu dengan Malaysia ya, jadi Tidung itu adalah suku asli 4 negara. Suku asli di Malaysia, di Indonesia, di Brunei dan Filipina. Dia hidupnya di mana nih Pak Haji? Ini konon sebenarnya tidak bisa dipastikan apakah di dalam air atau di daratan. Tapi pada saat zaman dulu serangan itu pasti dari sungai, karena tidak ada transportasi darat.
jalan raya aspal belum ada pada zaman dulu, hanya sungai satu-satunya nadi lalu lintas. Maka dia akan muncul tiba-tiba di muara sungai itu langsung menutup sungai tersebut. Berarti pegalian Sembakung ada, pegalian Semenggaris ada, pegalian Sungai Segama, Serodong, semua ada pegaliannya yang menjaga ketentraman, keamanan orang-orang Tidung. Aduh, asik nih. Kembali lagi teman-teman, ini ada perahu. Perahu ini kenapa ada di sini gitu ya? Perahu ini kenapa ada di sini? Mas Surai, ini perahu bisa diceritakan. Ini kenapa ada di sini atau ada makna apa gitu? Oke, kalau kita dalam bahasa Tidung ini perahu disebut padau. Padau. Tapi padau itu berbeda-beda lagi. Kalau padau untuk hanya sekedar nelayan itu padau biasa, tetapi ini padau bebandung. Padau bebandung itu artinya padau yang punya lampiran, punya penjaga, punya kodam, ya, punya pokoknya semuanya ada di dalam perahu itu yang menjaga siapapun memakainya. Jadi ini padau bebandung. Jadi pada bebandung itu dengan adanya pegarian di depan ini bisa memasuki ya seseorang pengobatan, misalkan nanti pengobatan bandungnya itu gapitnya itu akan masuk ke orang tersebut dan bisa mengobat. Nah, lambang dari perahu ini sebenarnya dipakai ya pada saat kalau ada pengayauan, penyerangan. Jadi tidak seperti nelayan biasa. Makanya kepalanya harus begitu untuk melakukan penyerangan kepada suku-suku lain yang pada zaman dahulu yang memang menjadi rival lawan daripada suku-suku Tidung itu. Kemudian saya jelaskan sedikit. Di sini ada busai. Busai seperti biasalah, ya bahasa Indonesia dayung. Tetapi ada juga namanya dayung, ikot dayung. Ikot dayung itu dia menggunakannya mundur. Kalau dayung ke depan. Dayung ke depan seperti biasa ya. Kalau ini nanti dia akan begini, akan dilaksanakan begini. Ada pengikatnya dan kita begini. Membelakang depan perahu. Jadi dia dua, kiri kanan. Nah, ini memang khusus untuk bertempur. Kenapa? Ini jauh lebih kuat, lebih laju dibandingkan dengan dayung-dayung biasa. Kalau dayung biasa adalah untuk berdayung saja. Nah, kemudian ini ada pengalap bariu. Pengalap bariu namanya nih. Pengalap bariu ya? Ya, pengalap bariu mungkin bahasa Indonesia layar lah kan. Artinya ini kan selain dia mengambil angin, membantu angin, dia juga adalah tanda. Misalkan di satu kampung itu kalau dia kuning yang datang ini berarti raja yang datang. Dari jauh sudah kelihatan. Berarti ini bukan musuh. Berarti orang yang datang ini petinggi, pejabat. Bisa jadi simbol. Jadi simbol, bukan hanya semata-mata ngambil angin, tetapi juga simbol. Berarti orang tidak perlu khawatir, tidak perlu bersiap-siap untuk bertempur. Tapi itu adalah para petingginya yang datang. Sangat dalam sekali ya tadi ya. Nah, termasuk ini ukiran. Ukiran ini pun hanya para rajanya, para bangsawan Tidung yang boleh memakai ini. Semuanya ini wapak. Wapak itu jimat. Ini sebenarnya mantra-mantra kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia kan. Jadi kalau dia ada di sini berarti dengan adanya di atas ini akan tidak dikalahkan oleh musuh atau dapat masalah angin apa akan selalu selamat. Ini di belakang juga termasuk pernak-pernik ya. Jadi kita bisa. Jadi ini sekarang kenapa kita tampilkan sebenarnya perahu ini kalau ada orang yang punya hajat, saya sebut Tidung itu, dia akan membuat ini. Terkabul hajatnya, diisilah barang-barang berharga, makanan apa, dilarung, dihanyut ke untuk memberi, misalkan memberi upah, memberi makan kepada penjaga laut, penjaga apa yang ada dalamnya. Jadi ini pada bebandung tadi, bukan untuk sekedar untuk nelayan biasa. Jadi secara ini nama perahu ini apa nih tadi? Kalau kita ya padau bebandung. Padau bebandung. Padau bebandung, padau yang mengandung mistis yang tinggi. Ya, teman-teman, ini ternyata makna dari nama saja perahu ini padau bebandung ya. Sangat dalam juga. Ini perlu kita lestarikan supaya anak-anak kita di kemudian hari bisa belajar dari nilai-nilai yang sangat dalam yang ada di budaya-budaya Tidung. Nah, rekan-rekan, ini ada rumah Pak Haji. Nah, ini juga saya dari datang tadi ingin bertanya banyak. Ini sebenarnya rumah apa? Ini rumah disebut kelangkang. Kelangkang ya. Kelangkang ya. Kelangkang artinya tempat sesajen. Tempat memberi
apa saja niat kita, apa yang kita niatkan masukkan di sini, maka konon kami sangat percaya maka semua niat kita itu akan terlaksana. Itu kedua pertama. Yang kedua, kelangkang ini juga boleh kita antar di gunung. Kalau perahu tadi antar di laut, kalau ini antar di gunung, antar di atas pohon-pohon besar. Oh iya, dalam bentuk miniatur ya Pak? Dengan bentuk miniatur yang lebih kecil dari sini. Nah, kemudian kita isi apa-apa saja niat kita isi di situ. Kemudian kita hantar untuk apa saja maksudnya dengan niat kita yang sudah terpenuhi. Karena semua ini juga lambang adalah mantra-mantra. Semua lambang. Nah, kemudian itu yang miniatur. Kalau yang di dalam rumah ini, ya ini juga sangat kita sakralkan. Kalau pengunjung yang mengerti, ya coba dikasih dekat. Nah, ini ada beras-beras kuning, ada apa? Ini sebetulnya kalau pengunjung orang-orang Tidung yang mengerti, sebelum dia masuk dia pasti duduk di depan pintu ini. Dia akan membaca niatnya, najarnya apa saja, kemudian dia simpan barang isi. Apa beras kuning, apa uang logam, apa-apa. Apabila dia pasti berniat ini terpenuhi semua keinginan kami ini, suatu saat kami akan kembali lagi ke sini. Jadi ini tempat yang sangat disakralkan di dalam kita ya. Namanya kelangkang. Kelangkang. Ini teman-teman kelangkang kalau dari bentuk seperti rumah, tapi dibentuk seperti miniatur, dan ini digunakan oleh teman-teman di suku Tidung untuk tempat sesaji di mana mereka akan menyampaikan hajat. Lagi ini saya lihat ada 4 bendera. Kenapa dipasang di rumah ini, rumah adat nih? Ada ceritanya ya? Nah, jadi begini teman-teman di seluruh tanah air dan dimanapun berada, ini ada bendera negara Filipina, kemudian ada Indonesia, ada Malaysia, dan ujung sekali ada Brunei Darussalam. Apa makna rumah adat ini? Karena rumah adat ini disebut dengan rumah adat Tidung Borneo Bersatu. Artinya keempat negara ini orang Tidung merupakan suku asli dari 4 negara. Bukan penduduk asli ya. Kalau kita catat kalau penduduk asli saja bisa saja orang lain merubah kewarganegaraannya akan menjadi penduduk asli Malaysia, akan menjadi penduduk asli Filipina. Tetapi memang di 4 negara itu suku Tidung adalah orang tempatan. Itu bisa kita lihat dari nama-nama kampung yang ada di sana dan bahasa yang memang ada di sana. Jadi macam tawau itu artinya mata pancing yang besar. Itu bahasa Tidung. Dia dicari di kamus Melayu pun tidak ada. Arti tawau itu? Ya, itu pancing yang besar yang diletakkan akan diambil oleh ikan. Nah, apa tadi diulang Pak Haji? Ini contoh ya, tawau ya, tawau. Di Malaysia kan itu adalah mata pancing yang besar. Tawau mata pancing yang besar. Artinya pancing yang khusus ikan-ikan yang besar. Tapi dia hanya dilabuhkan karena dulu tempat pemancingan bukan memancing di laut. Itu contoh di Indonesia, di Malaysia. Contoh di Indonesia sudah nunukan. Nunukan itu berasal dari bahasa nunukon. Nah, nunukon itu berarti pohon beringin yang besar. Nah, karena di Pulau Nunukan ini ada pohon beringin yang mungkin kita cerita di lain waktu lah. Bagaimana pohon itu merupakan lambang dari Pulau Nunukan. Contoh lagi di Brunei Darussalam. Ada namanya Pagun Segumi. Pagun Segumi, ya, teman-teman. Bahasa Pagun itu bahasa Tidungnya kampung. Segumi itu biji yang bundar. Artinya orang di kampung itu bulat, bersatu. Ya, nah itu juga baru salah satu contoh. Nah di Filipina juga ada namanya Pagun Yaki Buison dan Pagun Yaki Sulungon. Yaki itu bahasa Tidungnya kakek. Ya, Buison itu orang yang kuat, orang yang hebat, yang perkasa. Karena itu pahlawannya orang Tidung. Pada tahun 1600 sekian pernah menyerang Spanyol di Manila. Karena mereka sudah punya pemikiran yang bagus, ingin mengusir bangsa-bangsa imperialisme penjajah dari luar Manila. Nah, itu jadi semua itu adalah mereka suku asli. Ingat, bukan penduduk asli. Kalau penduduk asli boleh rumah kewarganegaraan sudah menjadi penduduk asli. Nah, jadi inilah lambang 3 ini. Kenapa? Artinya kita juga tahun 2020 pernah melaksanakan Ira Tidung Borneo Bersatu yang pertama dihadiri oleh Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kemudian dihadiri oleh 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Ditambah dari Pulau Seribu, ditambah dari Tidung dari Manado.
dan sebagainya kita hadirkan. Kemudian izin, mungkin di sini juga saya ingin publikasi. Insya Allah bulan November, bulan 11 minggu keempat kita akan melaksanakan Irau Kidung Borneo kedua di tempat ini dengan mendatangkan keluarga kita dari 4 negara serumpun ini. Mudah-mudahan mohon doa pandemik akan semakin turun dan pemerintah akan mengizinkan. Wah, ini asik Pak Haji ya. Nanti kita bulan November ada agenda besar lagi dari teman-teman Rumpun Kidung. Mudah-mudahan kita bisa hadir nanti untuk menyaksikan. Ada yang menarik dari tadi disampaikan oleh Pak Haji, dan ini juga baru saya tahu nih. Kalau kata tawo itu ternyata bukan hanya sekedar kata saja, tetapi ada maknanya. Apa tadi Pak Haji maknanya tawo? Mata pancing yang besar untuk mendapatkan ikan yang besar. Tawo itu mata pancing yang besar untuk mendapatkan ikan yang besar. Jadi orang hanya tahu tawo itu ya kota Tawau, tapi makna dari tawo itu sendiri ternyata sangat dalam nilai filosofinya. Nah, saya rasa itu nanti kita ketemu di penjelasan yang lain. Teman-teman, kita ingin mendalami lagi lebih jauh. Ini sekarang soal lukisan, ukiran-ukiran yang sering digunakan oleh teman-teman atau warga suku Tidung. Kalau kita lihat di sini, warnanya itu dominan hitam dan kuning. Ini pasti juga ada maknanya. Kita ingin dengarkan langsung dari tokohnya. Silakan Pak Surai, kita diberikan pencerahan. Oke, terima kasih. Di sini kita ada 1, 2, 3, 4 dan bahkan 5 ya, 5 ukiran motif Kidung. Semuanya sebenarnya adalah mantra. Kalau kami bilang wapak, kalau kami bilangnya jimat. Nah, kita mulai dari ini. Ini namanya ugol-ugol. Ugol-ugol ini boleh dipasang pada saat yang rumah. Ini kalau rumah ini pasang ini semua. Artinya pertahanan. Nah, jadi kalau ini dipasang maka musuh pun tidak akan bisa menyerang. Begitu dengan penyakit, begitu juga dengan masalah-masalah lainnya. Nah, kemudian ini kalit. Kalit ada merahnya sedikit ya. Kalit ini penangkis. Nah, menangkis dari segala serangan. Ini dulu Pak Haji, ini tadi apa? Ugol pertahanan. Nah, makanya kita pasang di bangunan bagian bawah supaya rumah itu akan kuat, akan terlindung. Kalit ini adalah penangkis. Penangkis ini juga semua ini adalah mantra. Makanya penangkis ini tidak boleh dipasang di tempat pertahanan. Artinya kalau ada serangan, orang Kidung itu selalu menangkis. Mungkin kalau bahasa Indonesia mungkin boleh dibilang perisai. Ya. Nah, tetapi orang Kidung itu tidak, pada saat dia sudah habis kesabarannya maka dia akan menyerang juga. Makanya ada merahnya. Biasanya kalau di bangunan itu dia dipasang di mana? Kita pasang di depan. Depannya. Ya, di depan gerbang, di depan naik tangga, jam begini ya, karena doa sudah ada di dalamnya, maka orang berniat jahat melewati itu maka akan hambar dia punya ilmu, akan hambar niat-niat jeleknya setelah melewati mantra-mantra kali ini. Kemudian ada lagi namanya pilamboy. Pilamboy. Nah, kalau ini pilamboy artinya pemanggil rezeki. Pilamboy pemanggil rezeki. Ya. Artinya kalau di rumah kita pasang di dinding rumah, makanya di ini banyak di dinding, sehingga semua orang, semua rezeki yang berkah akan masuk di dalam rumah itu. Jadi orang-orang di dalamnya tidak terlalu susah mencari hidup, tapi yang rezeki sedikit tapi dia akan berkah. Ini namanya pilamboy. Ini juga semua wapak. Pemanggil rezeki ya. Pemanggil rezeki. Nah, kalau yang ini Pak, ini dulu saya jelaskan. Ini labong. Nah, di atas dia. Jadi dia itu tinggi, tidak boleh disimpan di bawah. Kalau ada rumah, di sininya akan disimpan labong. Ini maknanya apa nih dari ukiran? Perlindungan untuk keseluruhan. Perlindungan. Nah, kalau tadi pertahanan, ini menangkis, serangan, ini mencari rezeki. Nah, di sini perlindungan untuk sebuah rumah akan, kalau dia ada di atas semua itu bakal terlindung semua, baik rezeki, hartanya maupun jiwa daripada orang yang di dalam rumah itu. Kita hanya tahu warnanya, kemudian ukirannya, tapi kita tidak tahu maknanya. Penempatannya juga bukan sembarangan teman-teman. Kayak ini, tadi ini pertahanan, dia disimpan di mana Pak? Di tiang utama rumah. Gitu. Jadi tidak dipasang di tempat lain. Kalau ini tadi Bang, di pintu gerbang di depan rumah, begitu. Terus ini, nah ini yang asik nih. Kita
dari apa maknanya pemanggil rezeki ya. Nah, pemanggil rezeki biasa dipasang di pinggir-pinggir dinding rumah. Nah, kalau ini tadi Pak Haji, Itu pelindung secara keseluruhan. Labong. labong. Di atas lah. Labong. Di bawah. Nah, dia disimpan di puncak rumah atau di mana yang paling tinggi. Nah, ini Pak Haji. Nah, dari sekian tadi, ini ada namanya selendang putri Dadai Dara. Inilah yang kami pakai. Oh, selendang ya. Selendang Ulang Pak Haji, selendang putri Dadai Dara. selendang putri Dadai Dara. Nah, bisa diceritakan Pak Haji. Ceritakan ya. Dadai Dara itu nama seorang putri dari Kayangan. Konon suatu saat seorang pemuda Tidung yang namanya Betawol, ya kan ada legenda Yaki Betawol. Ya. Ini legenda Yaki Betawol ini dipercaya di Indonesia, di Malaysia, di Darussalam dan juga di Filipina. Pada suatu saat bidadari Kayangan tadi turun 7 orang, makanya selendangnya Selendang, satu ya. orang diambil oleh Yaki Betawol tadi. Sehingga singkat cerita dia jadi istri ya, Istri. kita singkatkan saja, jadi istri dari Yaki Betawol karena selendang ini disembunyikan oleh Yaki Betawol. Suatu saat ya kan ada pesta Irau di daerah Sumbol di Sebuku sana, maka mereka minta bahwa si Dadai Dara mesti benari. Tapi dia bilang saya boleh benari kalau selendang saya diberikan sama saya. Oh. Gitu ya. Akhirnya si Betawol tadi yang menyembunyikan selendang itu di para itu ini tempat masak. Kalau orang Tidung itu kan masaknya pakai kayu api. Kayu api. Nah di bawahnya itu dia simpan, bukan di bawah kolong rumah. Jadi orang tidak akan bisa melihatnya. Akhirnya diambil, singkat cerita, diberikan, dipasangkan sama Dadai Dara. Dia pun bernari, makin lama makin tinggi. Akhirnya semua terbuka langsung jauh ke atas. Nah, akhirnya pada saat itu Betawol mengejarnya dari Gunung Patak, terbang ke Batu Lemampu. Oh, betul mampu Nah, ya. di Sebatik. Batu Lemampu itu bahasa Tidungnya batu timbul. Jadi Dadai Dara capek dia terbang, dia bilang, "Oi batu Lemampu kenya." Ya batu timbullah kau, timbullah semua batu. Dia pun rehat di situ. Gak lama pasukan Yaki Betawol pun datang, dia terbang lagi di Batu Tenagat di Tawau. Batu Tenagat itu artinya batu ditebang. Batu ditebang. Nah, konon Batu Tenagat itu memang ada bekas tebang tampak. Dia naik di atasnya, ditebanglah sama Yaki Betawol. Pas hampir lebar, terbang lagi dia ke Batu Madai. Pemadai. Ah. Itu apalagi tuh? Nah, Pak itu Haji? Batu Madai itu batu rata, batu besar, gunung. Gunung ya. Nah, gunung itu pun mau ditebang Yaki Betawol, tapi bilang Putri Dadai Dara, suamiku jangan kau tebang, kalau kau tebang ini hancur ini kampung ini semua. Jadi bilang Teman-teman. bilang istrinya, bilang suaminya, kalau kamu tidak ikut saya, bagaimana dengan anak kita yang baru lahir? Dia perlu susumu, perlu kasih sayangmu, karena punya anak baru umur 3 bulan ditinggalkan. Nah katanya Dadai Dara, begini Betawol suamiku, kita tidak mungkin bersatu lagi. Ya. Saya sudah kembali ke alam saya karena selendang ini. Untuk itu kamu bawalah selendang ini pulang. Nanti kalau anakmu nangis, rendamlah di sungai, ya kan? Pada saat itu muncullah dulun. Ya? Oh, dulun. yang Ya. sehingga anaknya berhenti menangis karena menyaksikan dulun itu yang tujuh. Ya kita perjelas nih. Dulun tuh apa itu Pak Haji? Dulun. Dulun itu gelombang sungai yang ada di Sebuku, Ya. yang keluarnya itu di Gunung Patak atau di Sumbol. Pada saat air besar, begitu dia meletup, maka tiba-tiba bergulung dan pasang kunikut. Dan pasti jumlahnya 7. Tidak pernah 6, tidak pernah 8. Nah itu karena Dadai Dara dicelupkan di air oleh Betawol untuk menghibur anaknya. Maka pada saat itu anaknya akan bermain. Maka setiap sore besoknya menangis lagi, direndam lagi. Nah itu cerita. Sekarang filosofinya. Nah, filosofi ini yang penting nih untuk Karena makna- Dadai Dara, maknanya nih, Pak Haji. Dadai Dara ini tidak boleh dipakai oleh sembarang orang. Karena ini disebut juga dengan piyok. Piok. Ini ya Pak Haji ya. Piyok atau Piyok. pugai. Selendang nih. Disebut Piyok. piyok. Bahasa Tidungnya piyok, Piyok. bahasa Indonesianya pugai. Oh guys. Siapapun yang memakai ini, semua orang akan tertarik, senang dan sayang, hormat kepadanya. Ah, begitu ya. Nah, jadi Asik. artinya ini, piyok ini boleh kita hadiahkan kepada pertama para pejabat. Insya Allah besok kita kasih ke gubernur dan wakil gubernur. Kenapa? Dia agar disayangi, dihormati, dicintai oleh rakyatnya. Oleh rakyatnya. Supaya dia membangun mudah kepada bupati, kepada lain-lain. Ya. Kemudian kepada selain pejabat bolehkah? Boleh. Misalkan ke Pak Ramli juga boleh. Ya. Dengan catatan setelah Pak Ramli pakai ini, Bapak adalah sudah menjadi bagian keluarga besar. dari Keluarga besar. suku kaum Tidung. Nah, jadi ini tidak sembarang orang. Kemudian ini di rumah tidak boleh simpan di lantai, tidak boleh sembarang. Setelah dicuci harus disimpan di atas. Menghargai ya. Nah, karena ini putri Dadai Dara ini 7. Iya ya. Putri Dadai Dara yang 6 terbang, yang 7 tertinggal. Oh, dari bentuk ukirannya aja maknanya memang sudah ada ya. Nah,
kalau dulu nenek-nenek kami dulu mengobat orang pakai ini, pakai putri dayana dilukis di kertas, baru dimasukkan di dalam kelangkang, kemudian darah itu masuk ke raganya yang mengobat tadi yang disebut dengan bedewa. Ya, bedewa itu mengobat atau berembun, maka nenek tadi akan lincah seperti putri dan bisa mengobat. Teman-teman, itu penjelasan yang lengkap sekali menurut saya, karena banyak yang kita hanya tahu dari kasat mata yang kita lihat saja, tapi kita tidak tahu arti dari itu semua. Di akhir nanti saya mungkin perlu meminta kepada Pak Haji, apa yang bisa diambil dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Hindu untuk kita berikan sebuah pendidikan kepada anak-anak generasi yang akan datang. Teman-teman, dari semua yang kita sudah dengar penjelasan, kemudian diperlihatkan artefak-artefaknya dari suku Tidung, mungkin sebagai closing, sebagai akhir dari pertemuan kita nih Pak Haji, saya ingin mendapat informasi kearifan lokal yang bisa kita berikan pembelajaran kepada generasi-generasi kita berikutnya, nilai-nilai dari sebuah kearifan lokal dari suku Tidung itu sendiri. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Tentu kalau kita berbicara apa saja kearifan lokal suku Tidung itu sangat banyak. Namun pada saat kesempatan ini saya ingin menjelaskan, pertama, bagi generasi muda dari suku manapun, kami sangat terbuka untuk mempelajari seni dan budaya Tidung. Kenapa? Di sana ada nilai kesabaran, ketenangan, ya kan, kepemimpinan, kebersamaan, nah, tapi juga ada keberanian. Artinya pada saat kita terdesak, kita juga tidak mesti pasrah saja begitu. Jadi ini kita didik karena kita mesti harus sabar, mesti harus tenang, ya kan? Mesti harus bersama, karena membangun daerah ini tidak bisa dilaksanakan oleh 1-2 orang, tapi harus bersama-sama, bersamaan, kekompakan, semua ada di nilai-nilai yang ada di budaya kita. Yang disebut dengan kearifan lokal tadi, maka anak-anak perlu mempelajari itu. Yang selanjutnya seni kita, seni tari kita, ya? Seni tari. Semua seni tari Tidung itu gerak-geraknya itu menunjukkan cara-cara pengobatan sebetulnya. Jadi bukan hanya sekedar menari elok dan indah, tetapi ada nilai-nilai religius di dalamnya. Nah, contoh dia menari, kalau orang-orang tua di depan dia tidak mesti harus berbalik. Nah, ini salah satu contoh. Membelakangi. Nah, tapi dia mesti bagaimana posisinya sudah diatur. Kedua, kalau ada orang sakit, dia bisa diobat dengan tarian. Jadi orang Tidung itu akan menggunakan tarian untuk pengobatan. Ini dari bidang tari-tarian. Kemudian dari budaya lain, pemanfaatan alam. Seperti daun-daun nipah. Ya kan, tidak boleh dibuang sembarangan. Kenapa? Orang Tidung itu daun nipah itu sangat berguna. Pertama untuk atap rumah. Kedua untuk tikar. Tikar. Orang Tidung dari daun-daun nipah. Nah, kemudian dinding rumah, ya, dinding rumah juga namanya samir. Kalau yang di atas atap, kalau dinding namanya samir, kalau di bawah namanya ambi. Ambi itu tikar, ya. Ayam itu atau ambi. Jadi itu yang dibikin untuk kehidupan. Makanya orang Tidung sangat menyayangi alam, tidak akan merusak alam. Nah, kemudian daun-daunnya dipakai ketupat, dipakai untuk pembungkus nasi pada saat pergi berburu di hutan, karena ketupat itu sampai tahan 1 minggu. Nah, jadi tanpa dipanasi dan banyak dengan daun nipah. Tapi kalau yang daunnya lain dengan plastik pasti cepat rusak. Jadi kearifan lokalnya menyayangi alam sekitarnya, tidak boleh merusak alam sekitarnya. Ya, ini teman-teman sebuah pesan dari kearifan lokal warga Tidung, suku Tidung. Dia menyayangi alam, dia tidak merusak, dan bahkan dia hidup dari kearifan alam itu sendiri. Pak Haji, terima kasih juga sudah menjelaskan mengenai kearifan lokal. Di depan pintu itu ada tulisan Impom de Lunas Insuai. Jangan kita berpecah untuk sebuah tujuan yang sama. Dari semua yang dijelaskan oleh Pak Haji Surai, tujuannya kita berharap dengan adanya lembaga adat Tidung ini, kita berharap siapapun perbedaan yang ada pada kita, bisa kita berbeda, yang penting tujuannya kita sama untuk kemaslahatan umat dan untuk kepentingan. Setelah itu teman-teman, terima kasih, kita akan ketemu, dan terima kasih Pak Haji. Kita akan bersua lagi di momen-momen yang lainnya. Terima kasih.
Terima kasih teman-teman semuanya dimanapun berada. Hari ini saya bersama dengan Pak Ramli, salah satu YouTuber kita yang juga sudah mengangkat nilai-nilai budaya suku Tidung. Untuk itu selaku koordinator Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan, saya sudah menjadikan saudara ini sebagai bagian keluarga besar dari komunitas Adat Tidung. Nah, sebagai tanda, maka akan saya serahkan selendang putri Dadai-Dara ini kepada Pak Ramli untuk dijaga dan disayangi, dicintai, dan dia adalah sudah menjadi bagian dari suku Tidung. Silakan diterima. Terima kasih Pak Ji. Ini selendang Putri Dadai-Dara. Kalau kita dijelaskan tadi, nilai-nilai dari selendang ini sangat dalam sekali. Berarti saya bertambah lagi tanggung jawab saya untuk menjaga nilai-nilai ini supaya tidak luntur, dan saya akan rawat sebagai bentuk penghargaan dari Lembaga Adat Tidung. Terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu teman-teman. Sudah berakhir kunjungan kita di Lembaga Adat Tidung. Sangat berarti perjalanan kita hari ini.